Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita ke La Liga, Ji, karena ada Barcelona. Kita masih ada waktu ya bahas Barcelona sedikit. Yang kita puja ternyata habis bensin karena badai cedera dan derby Madrid yang berjalan panas. Sedikit Mas, gimana lo menganalisa rotasi yang dilakukan Hansi Flick justru berimbas yaitu kekalahan pertama dia musim ini dan kekalahannya juga gede gitu. Ya kalau fans dari Barcelona ya di sana sepanjang hari itu menyalahkan rotasi dari Flick. Lo boleh rotasi, lo boleh dan sangat dianjurkan untuk melakukan rotasi dan rotasi terbukti bagus di beberapa pertandingan pertama gitu. Cuman kan ada batasan di mana lo harus rotasi, di mana lo enggak. Lo main home game, lo boleh rotasi gitu. Tapi lo main away, lo jangan. Tapi ini lo main away dan Osasuna tim yang selalu nyebelin kalau lo berkunjung ke sana dan mereka selalu bisa menghukum lawan-lawannya ketika bertandang ke sana. Dan ini kena lo lihat materi kayak gini yang jadi starter. Iya, Dominguez. Ferran Torres. Siapa aja itu, Ji? Victor Pau. Eric Garcia. Siapa Kubarsi? Samping Kubarsi siapa kemarin yang blunder tuh Dominguez. Dominguez. Itu juga blunder tuh kan. Ya, jadi ya rotasi yang lebih dipertanyakan sama fans Barcelona. Oke, apalagi kiper lo kan bisa dibilang lagi bukan kiper utamanya gitu. Lo tetap butuh pairingnya. Solusi. Iya, solusinya masuk ngambil Chesney. Gue nggak setuju juga sih. Selama di Juve gue celah-celah mulu. Ya gue bilang nggak akan terlalu bermasalah pergantian antara Ter Stegen dengan Nakipenya karena dalam beberapa pertandingan kebukti ini pemain tetap aja bisa konsisten ketika menggantikan. Cuman kan pairing di depan lo siapa? Dua center back-nya. Gelandang bertahan lo siapa? Bukan Eric Garcia jelas yang harus main di situ. Lalu di depannya juga siapa? Jadi emang lebih pada rotasi yang terlalu radikal menurut gue kekalahan kemarin dari Hansi Flick. Cuman ya ini harus dialami juga seperti halnya Arne Slot. Dia tahu limitnya sampai mana juga sebenarnya kan. Arne Slot harus mengalami kekalahan di Forest. Akhirnya dia bisa memperbaiki itu. Ya Barcelona pun harus ngalamin kekalahan juga. Terus berada di atas walaupun sekarang juga masih unggul 3 poin ya. 3 poin. Masih unggul dibanding lawan-lawannya ya, tapi lo harus mulai pinter-pinter kan. Dari awal kan masih bingung nih nyusun pemain intinya seperti apa dan semuanya ketika dipasang kok bagus terus semuanya. Tapi kan sekarang ada sebuah kenyataan yang datang ketika lo rotasi ternyata bisa nggak works juga tim ini. Nanti lo dari situ baru mulai mengerucut nih tim inti gue ternyata yang ini yang bisa gue rotasi siapa, yang bisa nggak gue mainin siapa. Dan ini yang terjadi ketika lo sama pemain muda sih ya. Pemain muda gue selalu bilang, ini juga kata Wenger dulu ya, Arsene Wenger pernah bilang pemain muda tuh bisa main bagus, mereka bisa ngasilin lo kemenangan, tapi akan ada momen di mana dia ngelakuin error. Konsistensi itu belum ada buat pemain muda. Konsistensi which is fine menurut gue untuk pemain muda ini karena banyak yang nggak suka sama Dominguez. Kemarin dia sempat banyak terima kritikan, tapi kan performa dia sebelum pertandingan itu ketika dicoba bisa menjawab. Bukan cuma Dominguez doang, pemain-pemain lain juga ketika dikasih kesempatan bisa menjawab. Jadi menurut gue kemarin kekalahan yang ya benar juga kata Mas Sore emang layak untuk diterima dan harus diterima karena mungkin mereka ngelakuin rotasi juga mereka habis ngerespon kekalahan dari Monaco, mantau pertandingan di Champions League tengah pekan ini tentunya 3 poin target mereka. Jadi menurut gue salah satu kekalahan yang jelas mengecewakan tapi emang butuh bagi Hansi Flick karena terlalu mulus kan mereka sejauh ini dan menurut gue Too good to be true memang kemarin ya. Too good to be true dan seharusnya sih next match udah bisa bounce back lagi lah karena kalau ketika starting line up-nya balik lagi kayak si Yamal ke starting line up lagi menurut gue Barcelona udah jadi tim yang berbeda dan bagi para pemain muda emang perlu digituin dulu lah istilahnya kalau kemarin karena ini mereka responnya yang dibutuhin adalah responnya menurut gue. Ya, tapi ini hanyalah sebuah setback saat ya kita lihat apakah pemain muda ini bisa kembali bangkit dan menunjukkan konsistensinya atau memang ya itu Hansi Flick ternyata honeymoon periodnya sudah berakhir dan kedepannya akan berat buat dia. Di satu sisi Madrid juga kemarin menang dan mulai ada harmonisasi antar pemain bintangnya di depan di saat tidak ada Mbappe kali ya, itu juga nggak tahu. Tapi kita pindah dari La Liga, kita nggak akan lama karena memang hari ini baru update juga terkait sumpah seorang Mace Helgers dan juga Eliano Reinders, adik dari Tierney Reinders yang Hilhurst salah lo di balik coach. Marahin lo sama Justin. Bodo amat, dia juga pasti nggak bisa ngomong Asep gitu, nggak bisa ngomong dia. Nama-nama Indonesia pasti nggak bisa ngomong gitu. Nah ini dua pemain yang satu ada di back kemarin katanya main bagus lawan MU atau MU main jelek lawan dia, dan juga ada ini Eliano Reinders yang memilih dibandingkan kakaknya beda negara. Ini gimana kalian dengan kepastian ini? Bagus nggak untuk impact-nya kita di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini? Iya. Kalau udah jadi WNI,
pasti harus ada peralihan federasi dulu. Betul. Itu yang kemarin sempat mengganjal Martin Paes untuk bisa main, tapi ya kita nggak duga juga ternyata dia H-1 ternyata bisa main. Iya. Walaupun Sintayong bilang gua nggak berharap atau nggak optimis dua pemain ini bisa main di Oktober. Gue optimis mereka main di November. Tapi siapa tahu lobby Pak Erick Thohir selalu bisa mendatangkan something yang nggak kita duga. Mereka bisa langsung main. Kalau bisa, impactnya pasti luar biasa Ji. Ya kemarin lawan Twente, ya lu bisa ngeliat lah langsung 90 menit permainan dia kayak apa. Cukup tenang di belakang. Jelas kita butuh pemain kayak gitu. Apakah dia menggantikan Rizky Ridho? Menurut gue jangan. Rizky Ridho tetap sama Jay Itzes, satunya baru dia. Jason Hubner bisa main di tengah, entah itu sama Jenner kek, entah itu sama Nathan, entah itu sama Tom Hai, itu kan masih bisa dirotasi seperti itu gitu. Tapi kalau untuk Reinders ya mungkin dia ada opsi lain di sisi kanan atau di sisi kiri, di mana aja kan dia bisa tampil di penyerang depan kiri. Kalau Marcelino lagi nggak begitu bagus, Orat Mangun geser ke tengah, bisa juga penggantian sama Rafael Strijk di kanan, pengganti Witannya dia bisa juga dari situ. Tapi untuk jadi starter ya mungkin belum ya. Sebagai pemain pengganti untuk mengubah permainan mungkin lebih ke situ kalau gue ngeliat si Eliano Reinders gitu. Tapi kalau untuk Mes, gue rasa start menjadi sebuah hal yang layak langsung dikasih ke dia sih. Sebagai mantan Mas Haryo di Nalar TV ya, anjay. Ini dibahas nih. Dibahas kan, masih kan? Ini kan yang udah lu menjadi asupan lu sehari-hari. Tapi ini harusnya kita geber nggak sih di Oktober ini, karena menurut gua lawan Bahrain sama Cina ketika kita dapat 3 poin. Kemungkinan 6 poin di sini ya. Penting banget di sini kan. Ini 3 poin atau 6 poin harus kita raih di sini untuk memastikan minimal kita 4 besar dapat di situ. Ya istilahnya 6 points game lah ya. Misalnya dari 2 game ini adalah pertandingan yang paling realistis untuk bisa kita menangkan, pertandingan lawan Bahrain dan juga lawan China. Dan menurut gua kita harus all out di sana. Dan soal kedatangan 2 pemain ini tentunya akan menambah ketebalan pemain kita yang sebenarnya udah tebel, tapi ketambahan 2 pemain ini bakal makin tebel lagi, dan juga bukan cuma tebel doang, kualitas gua juga yakin akan tingkat 1 atau 2 tingkat. Dan ini kan kalau ngomongin soal STE, dia nggak melulu main pakai sistem 3 back gitu. Beberapa momen juga kita bisa ngeliat dia main pakai 4 back. Dan Mes Hilliers di klubnya pun juga mainnya dengan sistem 4 back. Jadi menurut gue dari segi kekayaan taktis kita akan jadi jauh lebih kaya, dan kita harus paham betul kedatangan Hilliers dan juga Eliano ini bukan soal siapa nyingkirin siapa, tapi ini soal tim yang akan jauh lebih tebal dan pastinya akan jauh lebih kuat. Dan gue yakin ini timnas kita akan naik 1 level atau bahkan 2 level tingkat untuk bisa menghadapi 2 pertandingan ke depan, 6 poin atau mungkin sekaligus 12 poin nyarinya ketika kita main di kandang lawan si China dan Bahrain itu juga. Jadi 12 points game menurut gua. Kalau Eliano menurut lu akan ada di posisi mana? Eliano kan bisa banyak posisi ya, kecuali kiper ya Mas ya. Kalau pelapis dia bisa main di mana aja, kecuali kiper dia bisa main di mana aja. Dan menurut gua ini pemain kayak gini dibutuhin banget ketika kita sayap kiri butuh ditambal di sana, karena sayap kiri kemarin pun juga lawan Australia kita nyobanya akhirnya si babak kedua Pratama Arahan akhirnya dicoba di sana. Jadi menurut gua banyak banget opsi posisi yang bisa kita isi dari si Eliano Reinders ini, dan pemain versatile gini menurut gua akan sangat dibutuhkan, apalagi pengalaman dia kan pengalaman Eropa sana. Jadi menurut gua secara kualitas bakal nambah banget kekuatan tim kita, dan banyak banget posisi yang sekarang udah bakal dinamis banget gitu. Gue yakin posisi sekarang di timnas Indonesia mungkin yang firm banget starter Martin Paes aja. Untuk di depannya ini bakal sangat dinamis banget ke depannya menurut gue. Sama Jaizes lah, nggak tergantikan. Izzes betul, 2 pemain itu. Nah, kalau melihat dari ini kan oke, back sekarang udah tebal banget, tapi kita masih mencari lini depan. Apakah Eliano bisa memberikan suntikan lebih dari sisi penyerangan itu Mas, atau minimal dari efektivitasnya di saat kita memang banyak peluang tapi golnya nggak jarang gitu, masih dikit lah untuk efektivitas konversi golnya. Ya itu kan yang kita, ya kalau 9 kan mungkin nggak ada lagi ya, belum ada lagi. Belum ada. Pasti masih Ya harus ngarepin dari main-main winger-winger ini kan. Masih menjadi milik Rafael Strijk. Dan Strijk jagonya ngasih ruang buat winger dia kan. Makanya Ragnar bisa masuk dari kanan, kadang Marcelino atau Witan bisa masuk, bisa one-two di situ. Nah, Reinders kan give something different gitu. Kalau kirinya udah ada Ragnar, ya di kanan depannya ya Reinders. Menurut gua posisi yang paling ideal buat tim kita sekarang ya atribut dia di posisi winger kanan depan atau penyerang depan kanan gitu. Menggantikan Witan di situ atau Marcelino. Ya terlihat seperti apalah nanti, mau mainin Witan dulu atau mau mainin Marcelino dulu baru belakangan Reinders, atau langsung dari awal ngegas 3-3-nya Strijk, Orat Mangun sama Reinders di depan. Nah, sebelum ngomongin satu pemain yang mungkin katanya lagi proses juga, gue pengen membahas pertanyaan orang-orang itu. Dengan Rizky Ridho, kita tahu sekarang udah step up banget, bahkan dia bermain di
Persija juga bermain sama Kudela, main sama back-back asing juga, terus juga di timnas main sama pemain yang bermain di Eropa seperti Jaize, Supner dan lain-lain. Tapi ketika dia sekarang masih terus ada di Liga 1, sementara pemain-pemain yang ada di timnas lainnya terus bermain di Eropa, menurut kalian pada perkembangan kedepannya akan ketinggalan nggak Rido? Atau menurut kalian ya Rido selama ini ya bisa menunjukkan konsistensinya, dia bisa bermain dengan level-level yang ada di samping-samping dia yang bermain di Eropa? Iya. Kalau yang penting di level liganya dia tetap menunjukkan dirinya yang terbaik dan itu kelihatan kok. Dia yang paling fokus ketika jadi pemain belakang. Ketika ada error, dia selalu bisa mereparasi error itu. Insting dia untuk ngasih backup itu juga paling tinggi. Itu kan yang selalu dia berikan ketika di timnas juga. Keteteran back pasti dia bisa nyapu. Cover. Yang wing backnya nyapu seperti itu. Ketinggalan di depan, dia bisa bantu juga sedikit ke depan. Geser ke kiri, dia bisa nutupin lah kekurangan ada. Walaupun dia hanya main di Liga 1. Di Liga 1-nya kan bukan hanya sebagai pelengkap doang. Tapi kapten loh dia. Tapi the best playernya, the best defendernya Persija ya bisa dibilang ya Rizky Ridho. Dan ketika datang ke timnas, justru level dia naiknya di situ. Yang kalau kita lihat kemarin, jawaban dari 3 striker kita yang bisa bikin gol semua kan? Yang si Dimas Derajat, si Hoki sama Sananta. Hoki. Mereka bilang ada pengaruh dari asisten pelatihnya. Artinya kan keberadaan lo di timnas itu ternyata bisa mengangkat level lo ketika lo tampil di klub. Betul. Kebalikannya biasanya kan di klub kan mereka bagus, ketika timnas tinggal dipoles gitu. Tapi ternyata bantuan dari pemain-pemain atau pelatih-pelatih yang ada di timnas ternyata bisa tetap menjaga level dia, dan Ridho akan mendapatkan itu selama dia ada di timnas. Ya, jadi itu kalian masih menanya apakah Rizky Ridho bisa mengikuti perkembangan pemain-pemain yang terus bermain di Eropa. Nah, itu mungkin jawabannya dari Mas Aryo, bisa kalian ingat ya. Kuncinya adalah bagaimana Rizky Ridho bisa mempertahankan konsistensinya, kualitasnya dia walaupun bermain di Liga 1. Tawaran lu Nes terakhir. Oke, dari ITI berapa nih, Rp50.000 ya? Mas Aryo kalau Sintayong pakai 4-3 dengan back Hilher dan 4-3-3 ya, apa sih? Ini apa sih? Agar lebih ofensif. 4-3-3 ya, oke. 4-3-3 agar lebih ofensif. Dengan Hilger dan Jai agar lebih ofensif. Jadi pakai 4 back nih. Bisa juga. Nah, kanan kirinya yang belum tahu siapa ya? Ya, full backnya. Ya Verdong di kiri. Verdong masih kiri, kanannya antara Wolves atau siapa? Asnawi di klub lagi bagus. Wolves, Asnawi, kadang-kadang si siapa? Nathan pun bisa main juga di situ. Tapi ya kayaknya belakangan yang sering dipakai Wolves terus ya. Wolves di posisi itu. Ya. Tapi Asnawi oke lah juga. Tergantung sih dia pengen bisa. lawannya siapa, mainnya seperti apa. Karena Wolves tuh kayaknya lebih aman untuk balance. Kalau Asnawi lebih bagus ketika bantu nyerang. Oke, next dari Eka Fernando, Rp100.000. Pendapat dengan taktik dan pemilihan pemain Chelsea di bawah Enzo Maresca bagaimana dan apa kekurangannya? Menurut gue udah bagus ya pemilihan starting lineup. Tadi gue udah bilang udah ketemu starting 11 pemenangnya, dan menurut gue kalau soal reaktif perlu beli striker lagi nggak untuk gantiin Jackson, menurut gue malah nggak perlu, karena Jackson ini pemain yang masih akan berkembang terus, dan walaupun kemarin nggak ngegolin lawan Brighton, gue ngeliat dia salah satu penampilan terbaik justru datangnya dari Jackson juga, dilengkapi dengan Cole Palmer yang menurut gue depannya Palmer situ mau orang ini pakai dong Palmera. Macet dong. Squad Chelsea ini udah oke, dan menurut gue persaingan untuk 4 besar terbuka banget bagi tim Maresca ini. Tapi menurut gue kalau beli striker lebih bagus lagi, karena efektivitas golnya akan lebih bagus, karena Jackson bagus, tapi akan lebih step up lagi kalau dia beli striker yang memang lebih top class lah. Semakin banyak yang bagus, semakin konsisten tim lo kan. Pilihannya makin banyak. Dari Lucky Rp100.000. Oh Zal, mampus lo Zal. Lo harga 40 juta dibeli dari Atalanta, tapi gue fans MU setuju Ten Hag dipecat. Kebanyakan alasan menir pecat Ten Hag. Iya, itu Atalanta, pernyataannya. MU, Rangers ya. Udah itu doang. Oke, terima kasih banyak Jebretin semuanya yang udah ngeramein acara hari ini dan udah nyawer. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Ada lagi Ji? Udah itu aja. Oke, terima kasih juga untuk Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Kita mau gosipin Rizal ya. Yang pertahanannya harus tetap dilatih. Terima kasih sudah membantu saya menjadi lebih kaya dengan siaran DPI. Dadah semuanya. Bye-bye.